Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang lanjutan dari light novel Kage no Jitsurokusa volume 5. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui masa lalu Zeta yang begitu memilukan, di mana baik ayah, ibu, dan adiknya sendiri terpenggal oleh salah satu pendeta Ordo Diabolos yang bernama Petos. Sejak saat itulah, Zeta mulai menaruh dendam pada dunia ini, bahkan manusia yang berada di dalamnya. Dan ketika Shadow menyelamatkannya, juga memberikannya kekuatan, Zeta mulai berambisi untuk mengatur dunia ini agar jatuh ke dalam tangan tuannya. Maka dari itu, Zeta berniat membuat tuannya abadi agar bisa menjadi penguasa dan keadilan kekal dalam dunia yang ia benci ini. Dari sinilah pemberontakan fraksi Zeta dimulai, di mana dia akan membangkitkan iblis Diabolos lagi agar tuannya bisa abadi. Ingat, iblis Diabolos memiliki sebuah ramuan eliksir yang bernama tetesan Diabolos, atau disebut juga sebagai Tears of Diabolos. Dan tetesan itulah yang digunakan para Round of Table Ordo Diabolos untuk hidup kekal. Sepertinya Zeta juga akan menggunakan metode yang sama untuk membuat tuannya abadi. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari orang yang menduduki kursi kelima Round of Table Diabolos. Dia adalah Fenrir. Saat itu, Fenrir sedang berjalan melalui sebuah kabut putih untuk mencapai ke tempat di mana lengan kanan dari iblis Diabolos itu tersegel. Di sini, dia akan melakukan pemeriksaan berkala untuk pembangkitan lengan kanan itu. Namun, dia cukup terkejut karena di sana ada beberapa bercak darah. Dan setelah ia melihat ke tempat di mana lengan kanan itu tersegel, ternyata sistem keamanan di sana juga sedang aktif. Ya, sistem keamanan yang dimaksud sama Fenrir adalah roh pahlawan Lily yang memang menjaga lengan iblis Diabolos itu. Gue ingetin sekali lagi, Lily adalah salah satu dari 3 pahlawan terdahulu selain Olivier dan Freya, dan Lily adalah leluhur dari Zeta. Oke, kita lanjut ceritanya. Di sini, Fenrir itu hanya menemukan bahwa sistem keamanan penjaga lengan kanan dari iblis Diabolos ini aktif dan tidak menemukan mayat dari siapapun. Maka dari itu, ia pun menyimpulkan pastinya para penyusup itu telah diusir sama Lily, tapi Lily tidak berhasil membunuhnya. Nah, ini merupakan callback dari episode sebelumnya teman-teman, di mana Zeta dan gadis bertudung dari skuadnya itu hanya mengaktifkan keamanan di sana untuk melihat apakah memang roh pahlawan Lily itu menjaga lengan ini atau enggak. Setelah memastikan itu, mereka langsung pergi begitu aja. Dan kemungkinan bercak darah yang ada di sana juga berasal dari Zeta. Karena sebelum pergi dari tempat itu, Zeta sempat beradu serangan dengan roh pahlawan Lily. Di sini Fenrir juga tahu kalau yang datang ke sini adalah anggota Shadow Garden, karena pastinya mereka itu ingin menggagalkan rencana dari Ordo Diabolos lagi. Namun, saat Fenrir sedang melihat ke arah lengan dari iblis Diabolos, tiba-tiba aja ada suara yang mengejutkannya dari belakang. Tentu, Fenrir pun langsung refleks mengarahkan pedangnya ke arah sumber suara itu. Tapi, ia pun langsung menghentikan pedangnya tepat di leher pria yang ada di belakangnya, ketika melihat kalau yang datang adalah Petos, pemegang kursi ke-10 dari Round of Tables. Dengan senyum tipis di wajahnya, Petos pun berkata kalau kemampuan Fenrir dalam mengayunkan pedang sangatlah luar biasa. Bahkan jika mereka bertarung, mungkin Petos akan kalah telak. Di sini, Fenrir pun langsung menyarungkan pedangnya lagi, seraya berkata kalau apa urusan Petos datang ke tempat ini. Mendengarkan pertanyaan itu, Petos pun menjawab kalau dia diminta membantu fraksi Fenrir dalam rencana pembangkitan lengan dari iblis Diabolos ini. Karena memang Kultus Diabolos sendiri sedang mengawasi fraksi Fenrir yang belakangan ini telah melakukan banyak kegagalan. Oleh karena itu, rencana mereka untuk memperbanyak tetesan Diabolos pun malah jadi rusak. Kini, tetesan Diabolos malah semakin berkurang, di mana diperkirakan kalau tahun ini mereka hanya mendapatkan 9 tetesan dari Diabolos aja. Di sini, Fenrir pun cukup terkejut nih. Ia pun bertanya nih, apakah Aurora menolak untuk memberikan lebih dari itu? Di sini, Petos pun mengiyakannya, karena memang sudah ada beberapa bagian dari Aurora yang terbebaskan dari Santuari. Hal ini mungkin membuatnya kembali memiliki akal sehat, sehingga Aurora itu menolak memberikan lebih banyak tetesan kepada Ordo Diabolos. Lalu Fenrir pun membuat senyum dingin dan berkata, jika ada Round of Table yang baru, maka Fenrir tidak akan mendapatkan tetesan lagi, mengingat fraksinya lah yang memiliki banyak kegagalan belakangan ini. Mendengarkan hal itu, Fenrir pun jadi marah dan menyayat sedikit mantel dari Petos, sehingga membuat goresan pada leher Petos. Dia juga berkata kalau Petos itu sombong sekali sebagai pendatang baru.
Fenrir adalah salah satu orang yang sudah lama menduduki kursi Round of Table. Maka dari itu dia sangat kesal ketika ada pendatang baru yang malah meremehkannya. Karena nyatanya, mempertahankan posisi Round of Table bukanlah suatu yang mudah. Tapi Petrus juga nggak peduli sama sekali dengan tindakan Fenrir yang tadi. Dan berkata, kalau Loki juga nampaknya ingin menjatuhkan Fenrir. Perlu diketahui, kalau Loki juga salah satu anggota dari Round of Table. Tapi tidak disebutkan dia itu menduduki kursi nomor berapa. Namun mengingat Loki yang menginginkan posisi kelima dari Fenrir, maka ada kemungkinan besar dia menduduki posisi ke-6 teman-teman. Di sini, Petrus pun melanjutkan dalam pertemuan para Round of Table tadi yang tidak dihadiri oleh Fenrir, diputuskan kalau Petrus itu harus membantu Fenrir dalam rencana pembangkitan lengan iblis Diabolos. Tapi di sini, Ordo Diabolos tetap mengawasi fraksi Fenrir dan mereka tidak mau ada kegagalan lagi. Mendengarkan hal itu, Fenrir pun terpaksa menerima bantuan dari Petrus. Namun di sini, Fenrir itu berkata kalau Ordo Diabolos terlalu meremehkan Shadow Garden sejak awal. Ada satu ketika, kereta angkutan Ordo Diabolos yang berisi beberapa anak yang terkena Demon Possession itu diserang sama Shadow Garden. Tapi Ordo Diabolos hanya menutup mata tentang hal itu dan tidak menindaklanjutinya. Jika saja Fenrir yang dikirim untuk menjaga kereta itu, maka dia bisa langsung menghabisi para anggota Shadow Garden yang menyerang. Dan mungkin itu bisa cukup untuk menghentikan perkembangan Shadow Garden. Mengingat pada waktu itu, Shadow Garden masih terdiri dari para petingginya aja. Tidak seperti sekarang yang telah memiliki banyak sekali anggota kuat. Mendengarkan hal itu, Petrus pun menjawab kalau mereka nggak perlu membahas hal yang sudah berlalu. Yang terpenting sekarang ini, mereka harus segera membangkitkan lengan kanan dari iblis Diabolos ini. Setelah itu, Fenrir pun langsung mengeluarkan energi sihir yang sangat dahsyat, lalu menyalurkannya kepada lengan dari iblis Diabolos itu. Melihat hal itu, Petrus pun langsung memberikan sebuah kalung berbentuk tangan yang sedang memegang jam. Itu adalah sebuah artefak, dan di sini Petrus juga mengklaim kalau artefak itu bisa membantu Fenrir untuk membangkitkan lengan dari iblis Diabolos. Tapi di sini Fenrir tidak mau menggunakannya terlebih dahulu. Dia berkata kalau dia akan menggunakan artefak ini ketika ingin aja. Karena memang artefak ini juga sangat mencurigakan. Apalagi artefak itu hasil dari penelitiannya Petrus. Mendengarkan hal itu, Petrus pun memakluminya. Tapi ia juga bertanya, apakah benar ada seekor Beastman emas yang mengunjungi reruntuhan ini? Dia menanyakan hal itu seolah sedang basa-basi sama Fenrir. Namun di sini, Fenrir pun menjawab kalau dia tidak bisa memastikannya. Memang ada anggota Shadow Garden yang datang ke sini, tapi roh pahlawan Lily telah mengusirnya. Padahal nih, Fenrir sendiri tahu kalau Beastman emas yang ditanyakan sama Petrus adalah salah satu petinggi dari Shadow Garden. Karena dia pernah bertemu sekali dengan Beastman itu. Namun nampaknya, Fenrir tidak berniat untuk mengatakan hal itu kepada Petrus. Di sini Petrus pun langsung memalingkan mukanya dan berkata, kalau saja Beastman itu datang, maka dia mau Fenrir memberitahu dirinya. Melihat sikap Petrus yang seperti itu, Fenrir pun tanya nih, apakah Petrus punya hubungan dengan Beastman itu? Tapi di sini Petrus pun jawab, kalau dia tidak punya hal apapun yang layak diceritakan. Setelah itu, Petrus pun langsung pergi dari sana. Melihat kepergian Petrus yang begitu aja, membuat Fenrir jadi penasaran nih. Ia pun mengingat kalau dulu Petrus pernah ditugaskan untuk membantai kelompok Beastman macan kumbang emas. Dan itulah awal kesuksesan Petrus untuk naik ke Round of Table. Tapi mungkinkah ada yang selamat dari pembantaian itu? Ia pun langsung menyeringai karena menduga hal tersebut. Panel cerita pun berpindah ke kerajaan Oriana. Saat itu, Alpha sedang mengobrol dengan Rose di istana Oriana. Alpha pun berkata, kalau saat ini, Rose masih memang belum dimaafkan oleh dunia bahkan semua rakyat kerajaan Oriana. Tapi, Alpha tetap ingin Rose mengambil alih kerajaan Oriana ini sebagai seorang ratu, supaya nantinya mereka bisa meruntuhkan Ordo Diabolos. Seperti yang kita tahu kalau Ordo Diabolos masih ada sampai sekarang, karena mereka membawa orang-orang yang dianggap suci oleh masyarakat. Karena hal itulah masyarakat bisa langsung percaya kepada setiap ajaran yang dilakukan sama Ordo Diabolos. Maka dari itu, mereka harus menyeret keluar Ordo Diabolos dari perlindungan orang suci dan memperlihatkannya kepada dunia kalau sebenarnya musuh mereka bukanlah Shadow Garden, melainkan Ordo Diabolos. Namun, jalan mereka untuk melakukan hal itu tidaklah mudah. Rose dan Alpha sama-sama tahu kalau kini kerjasama antara Midgard dan kerajaan Oriana itu telah terputus. Karena memang berita tentang Rose Oriana yang menggulingkan penguasa Oriana yaitu Doem telah tersebar luas. Maka dari itu mereka menganggap kalau Oriana telah menjadi kerajaan yang sesat.
karena dipimpin sama Ross yang sudah terkenal sebagai kriminal yang membunuh ayahnya sendiri yaitu Raphael Oriana. Meskipun begitu, Shadow Garden tetap ingin menjadikan Ross sebagai penguasa Oriana yang baru. Dan mereka juga akan membantu Ross dalam bayang-bayang. Mungkin Ross tidak akan diakui sebagai penguasa yang baik, tapi Ross akan diakui sebagai penguasa yang membangkitkan kerajaan Oriana lagi. Karena Ross sendiri tidak memimpin kerajaan ini dikala telah mencapai kedamaian, tapi Ross memimpin ketika kerajaan ini sedang hancur dan mendapatkan konflik di mana-mana. Dengan bantuan Shadow Garden dari dalam bayang-bayang, Alpha yakin kalau kerajaan Oriana bisa mengungkap kebusukan yang dimiliki sama Ordo Diabolos. Dengan begitu, kerajaan Oriana sendiri akan kembali bangkit dari keterpurukannya sekarang. Ross pun menangis ketika mendengarkan hal itu. Dia memang ingin sekali membangkitkan kerajaan yang telah ditinggalkan sama ayahnya ini. Apalagi dia juga telah diselamatkan oleh peninggalan dari ayahnya. Ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membangkitkan kerajaan Oriana lagi. Sebagai bukti keteguhan hatinya, Ross pun langsung memotong rambutnya hingga sebahu dengan pedang dan berkata kalau dia siap untuk menjadi penguasa dari Oriana yang sangat kuat. Nah, ini merupakan callback lagi dari episode 1 animenya nih teman-teman. Pas dalam episode itu kita diperlihatkan Ross yang memiliki rambut pendek dan hanya sebahu. Jadi kemungkinan cuplikan scene dalam episode 1 itu mengambil latar belakang sesudah volume 5 ini ketika Ross memotong rambutnya. Nah, sebagai tambahan di sini Alpha itu menempatkan nomor 665 dan 664 untuk menjadi pelayan pribadi dari Ross nih. Karena Alpha menganggap kalau Ross akan lebih leluasa bergerak ketika dikelilingi wajah yang dikenalnya. Di sini, nomor 665 dan 664 pun nggak keberatan untuk menjadi pelayannya Ross. Karena memang mereka bertiga juga sudah menjadi seperti keluarga ketika berada dalam satu regu. Namun pada saat itu, sebuah ketukan pun terdengar dari pintu ruangan istana. Ternyata yang datang adalah Gamma. Gamma tidak datang sendiri, tapi dia membawa Eta yang diseret dengan tangannya. Di sini, Gamma pun meminta Eta untuk memberikan informasi yang didapatkan melalui barang-barang yang dibawa sama Beta dari dunia iblis. Yaps, dari sini kita tahu nih, kalau bumi yang dikunjungi sama Sid dan Beta itu disebut sebagai dunia iblis sama Shadow Garden. Sambil mengusap matanya yang nampak sayu, Eta pun menjelaskan kalau barang-barang elektronik seperti laptop dan tablet yang dibawa sama Beta itu telah rusak. Mungkin itu rusak ketika melewati gerbang antara dunia yang dipakai sama Beta dan tuan mereka. Tapi di sini, Eta pun berkata kalau dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membetulkan laptop dan semua hal yang dibawa sama Beta ke sini. Nah, Alpha juga sempat menanyakan soal keberadaan dari Beta nih. Alpha tahu kalau sejak pulang dari dunia iblis, Beta itu seperti sedang depresi dan sering menangis teman-teman. Tapi dia itu nggak tahu penyebabnya itu apa gitu. Mendengarkan hal itu, Eta pun menjawab dengan santai kalau dia juga tahu dengan kondisi dari Beta. Maka dari itu, dia telah memberikan sebuah obat ke dalam teh yang sering diminum sama Beta untuk membuatnya tenang. Tapi hasilnya, Beta itu malah sering buka baju sendiri dan menangis tak lama setelah itu. Mendengarkan laporan mengerikan tapi terkesan menggelikan dari Eta, Alpha pun hanya bisa menepuk jidatnya. Di sini, ia berkata kalau saat ini Eta dilarang bereksperimen terhadap manusia lagi. Karena memang itu bisa merugikan mereka sekarang ini. Dan dana untuk eksperimen Eta juga akan sedikit berkurang nih. Selain dijadikan sebagai hukuman bagi Eta yang melakukan eksperimen sembarangan, ini juga akan dijadikan opsi penghematan dana karena Misegosi Group yang ada di Oriana ini akan dibubarkan. Sebagai gantinya, mereka akan menyalurkan dana lebih untuk pengembangan markas mereka. Di sini, Eta pun menerima hal itu dengan enggan. Lalu hal yang terakhir yang dilaporkan sama Eta adalah tentang perempuan yang dibawa sama Beta. Yaps, dia adalah Akane teman-teman. Ya, bagi kalian yang sering nanya nasib Akane, ini akan gue bocorin nih. Pada awalnya, Eta kira kalau Akane bukanlah manusia. Bahkan, Eta juga sempat menyebutnya sebagai benda. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata semua sel dan organnya menunjukkan kalau Akane adalah manusia. Ya, agak sableng sih otak dari Eta ini ya. Nah, karena si Eta itu juga nggak bisa bahasa Jepang, jadi si Akane itu masih tetap bersama dengan Beta dan mengobrol dengan Beta aja. Mengingat sewaktu dimumikan, si Beta itu belajar bahasa Jepang secara otodidak. Dan gregetnya dia bisa bahasa Jepang dalam beberapa hari aja. Sid juga pernah berkata, kalau saja mereka berdua terjebak di bumi selama 3 bulan, maka Beta bisa tahu kalau sebenarnya Sid itu hidup dalam bumi sebelumnya. Dan bisa saja, hal itu mengubah pandangan Beta terhadap Sid loh. Oke, kita lanjut ceritanya nih. Di sini,
Eta itu nampak tertarik sama Akane dan berniat buat jadiin dia sebagai bahan eksperimen. Tapi tentunya Alpha nggak memperbolehkannya melakukan hal itu. Dia juga berkata, kalau sekarang ini, serahkan semua urusan tentang Akane kepada Beta terlebih dahulu. Eta pun terpaksa menerima hal itu lagi dengan enggan. Setelah itu, laporan pun diteruskan sama Gamma nih. Di sini Gamma pun melaporkan tentang keadaan di kerajaan Midgar. Karena memang Gamma itu sempat pergi ke sana. Namun nih, walau sudah banyak sekali pergerakan dari Ordo Diabolos, nampaknya Zeta itu masih belum melakukan pergerakan yang berarti. Bahkan baik Alpha dan Gamma juga masih belum menerima laporan apapun dari Zeta. Sempat terfikirkan kalau Zeta itu kewalahan menghadapi Ordo Diabolos yang ada di sana. Namun rasanya hal itu tidaklah mungkin mengingat Shadow dan Delta juga ada di sana. Jadi di sini Alpha pun memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Zeta. Dia percaya Zeta bisa melakukan hal yang terbaik demi organisasi mereka. Karena memang sewaktu pertama kali Alpha menemukan Zeta, dia bisa melihat betapa bencinya Zeta kepada umat manusia terutama Ordo Diabolos. Maka dari itu, dia percaya kepada kemampuan dari Zeta. Karena mereka semua adalah keluarga. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan untuk Kage no Jujutsu Kaisen volume 5-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.